Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Kita break sebentar dari postmodern, ambil nafas ke timur. Karena mau ada pengantarnya, yang timur juga harus ada pengantarnya untuk conditioning. Meskipun sebenarnya kajian-kajian timur hari ini itu bagi beberapa tokoh adalah salah satu versi tersendiri dari yang namanya postmodernisme. Jadi postmodern itu kan kemarin salah satu definisinya adalah gugatan terhadap modernisme, yang hampir semua gugatan itu sifatnya epistemologis. Dan di antara banyak jenis gugatan yang sifatnya tidak melulu epistemologis adalah gerakan-gerakan untuk kembali pada spiritualitas lama. Ya, yang paling terkenal nanti dikenal sebagai New Age Movement. Nanti kita lihat, tak singgung sebentar tentang New Age. Tapi yang jelas sebenarnya dari konteks pembacaan hari ini, tema-tema ketimuran itu hakikatnya sebenarnya masih juga tema postmodern. Untuk fase pertama saya tidak tahu, mungkin generasi awal nanti saya mulai dari Cina aja. Cina lebih dulu, terus kita kembali ke barat, terus balik lagi ke timur, mungkin India atau Persia, terus ke barat lagi, terus balik lagi ke timur gitu. Biar imbang, kiri kanan. Kalau pakai bahasa timur, barat itu yang, kalau timur itu yin. Jadi kiri kanannya biar nyambung. Kalau barat itu lebih banyak pakai otak kanan, sementara timur banyak pakai otak kiri. Kalau barat itu jalan karena lebih banyak pakai otak kanan, terus kalau jalan di luar pakai mobil apa motor mesti sisi kanan. Kalau kita kan sisi kiri. Sesuai jenis otaknya yang sering dipakai. Oke, bismillah, kita mulai kajian kita tentang timur. Tapi pertama-tama saya ingin penjernihan istilah dulu. Kenapa kok disebut timur? Ini istilah yang agak ambigu ya. Si timur itu arah mata angin ya. Timur itu kalau di peta itu bagian kanan ya. Iya, yang atas kan utara, yang kanan timur. Kalau secara kultur, dulu waktu di filsafat Islam banyak saya singgung, timur itu adalah tempat pencerahan. Karena di timurlah matahari terbit di seluruh dunia. Susah kamu nyari cerita, Pak, jangan-jangan ada negara yang mataharinya nggak dari timur, tak? Sejauh yang saya tahu kok nggak ada. Matahari selalu terbit di timur, tenggelam di barat. Maka ada gium kalau timur itu simbol cahaya, barat simbol kegelapan. Itu duduk wong barat kan. Oke, jadi timur itu simbol pencerahan, kalau barat adalah simbol dari puncak peradaban. Ya biasanya kalau habis puncak itu kan terus turun, jadi malam. Oke, itu secara kultur itu. Kalau secara politik, timur kalau bagi Eropa ya negara jajahan. Kayak Indonesia ini kan termasuk timur. Atau Eropa sendiri juga kenal timur. Kalau di Eropa, timur itu biasanya menunjuk pada negara-negara yang cenderung komunis. Negara-negara yang tergabung di Pakta Warsawa kalau dulu, sekarang sudah nggak ada.
yang dipelopori Uni Soviet dan kawan-kawan. Uni Soviet yang bisa menandingi NATO. Sekarang NATO kan nggak ada tandingannya. Kalau dulu ada Pakta Warsawa. Jadi dunia hari ini berat sebelah. Kalau pakai teorinya Hegel, maka kebenaran-kebenaran versi Pakta Warsawa, kebenaran versi komunis itu bagi kamu infonya sangat sedikit. Karena kita berat sebelah, ketemunya cuma dunia versinya NATO. NATO nggak ada tandingannya. Jadi seolah-olah hari ini yang benar itu ya dunia yang kayak gitu itu, yang lain enggak. Nah, itu secara politik. Kalau orientalisme teman-teman pasti kenal lah, kajian tentang Timur. Tapi Timur yang membahas Barat, agak tendensius, agak sakarepe dhewe, sesuai kepentingannya. Itu yang dikritik habis-habisan oleh Edward Said di orientalisme. Itu Timur. Ada lagi Timur, ada tokoh besar namanya Timur Leng. Itu juga Timur namanya. Cuma Timur Leng itu maksudnya bukan Timur Jawa Timur apa Indonesia Timur atau dunia bagi Timur itu bahasa daerah-daerah Kazakhstan, ada yang bilang bahasa Turki. Timur itu artinya besi. Kalau Leng itu artinya pincang. Karena Timur Leng itu memang sejak kecil kakinya pincang. Tapi jangan salah, Timur Leng, pincangnya Timur Leng itu bisa menaklukkan mana-mana. Dan dia berhasil mendirikan satu dinasti Islam yang terkenal namanya dinasti Timuriyah. Dan Timur Leng salah satu tokoh keturunan Mongol yang dahsyat, yang berpengaruh di dunia kan. Mongol itu kan ada beberapa kaisar yang luar biasa. Dimulai Genghis Khan, kemudian Kubilai Khan, saudaranya Hulagu Khan, ya, terus ya ada kannya semua. Timur Leng ini sebenarnya harusnya pakai gelar Khan, tapi dia tidak suka gelar Khan. Timur Leng dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5 yang mendirikan Mughal. Makanya namanya dinasti Mughal. Di India namanya Babur. Yang jurusan SKI Fakultas Adab mesti ngerti. Ini 5 tokoh Mongol yang dahsyat. Kalau Indonesia mungkin kenalnya, kalau Jawa kenalnya Kubilai Khan. Kubilai Khan itu yang melakukan ekspedisi ke Jawa dan kalah, dihabusi 2 kali. Yang pertama oleh Kertajaya dari Singosari, dan yang kedua oleh Raden Wijaya Mojopahit. Nah itu, ya dihabusi ya. Dan kalahnya Kubilai Khan itu sama orang Jawa ternyata. Meskipun dia bisa menaklukkan mana-mana. Urusan ngapusi itu lebih pinter wong Jawa. Oke. Loh iya kan, bisa ngusir Kubilai Khan tanpa perang itu kan luar biasa itu. Nggak ada yang bisa itu kan, nggak Kubilai Khan. Kalau orang Islam traumanya sama Hulagu Khan. Hulagu Khan itu masih saudara sama Kubilai Khan. Kalau Hulagu Khan yang mengacak-acak Baghdad, menjatuhkan Baghdad, yang menghancurkan peradaban besar Baghdad era itu kan Hulagu Khan. Zaman itu kalau melihat ilustrasinya para ulama di kitab-kitab kan, yang terbunuh hampir 200 ribuan orang di satu kota Baghdad saja. Sungai-sungai warnanya jadi hitam karena buku-buku perpustakaan dibakar dan dibuangi ke sungai-sungai. Jadi banyak khazanah kitab-kitab penting yang hilang zaman itu. Jadi traumanya umat Islam sama Hulagu Khan. Cuma yang banyak difilmkan itu Genghis Khan. Kalau Timur Leng jarang orang bahas, padahal dia luar biasa. Namanya Timur. Orangnya, kalau buku-buku menjelaskan Timur Leng itu kebaikannya ngalah-ngalahi Genghis Khan, dan kekejamannya juga ngalah-ngalahi Genghis Khan. Orangnya kaku, tidak bisa ketawa. Satu-satunya yang bisa bikin Timur Leng ketawa adalah Nasruddin. Nah, kalian kalau baca cerita Mullah Nasruddin atau Nasruddin Hoja atau itu sebenarnya pasti dia hidupnya di era Timur Leng. Dan yang bolak-balik ngerjain Timur Leng dan gak dihukum karena dia bisa bikin ketawa itu Nasruddin.
Cari aja di internet banyak cerita-cerita Nasruddin itu kan. Jadi semua orang takut, tapi hanya satu yang bisa ngerjain Timur Leng, itu Nasruddin Hoja. Oke, nah itu Timur juga, tapi bukan Timur yang ini yang kita maksud, tokoh besar. Oke, jadi Timur hari ini yang kita maksud adalah pemikiran-pemikiran yang berasal dari dunia timur. Kadang-kadang timur itu disimplifikasi Asia dalam prakteknya. Afrika apa enggak ada, Mbak? Afrika beberapa mungkin bisa masuk. Misalnya peradaban-peradaban Mesir. Tapi timur itu secara aklamasi diam-diam, kalau kalian lihat filsafat timur, isinya biasanya Cina, India, Jepang, negara-negara Asia Timur. Persia ada tapi tidak banyak. Islam pasti ada. Islam itu kan juga timur. Orang menyebutnya filsafat Timur Tengah. Buddhisme, India, dan yang sejenis itulah. Jadi cara berpikir khas dunia bagian timur, yang nanti beda dengan dunia bagian barat. Di situ tak masukkan, cuma meskipun hidup di timur, tapi tidak termasuk orang-orang timur yang cara berpikirnya gaya barat. Kan banyak hari ini kan orang timur ngalang-ngalai wong barat mikire, itu tidak termasuk. Atau kebalikannya, orang barat yang cara berpikirnya gaya timur. Banyak juga hari ini kayak gitu. Tokoh-tokoh barat yang mempopulerkan kembali tradisi timur. Di Amerika dan sekitarnya sebenarnya orang paling banyak pindah agama itu pindah ke Hindu atau Buddha. Paling laris Buddha, Buddhisme. Mungkin lebih nyambung sama cara berpikir barat. Nanti kita akan ada fase filsafat agama, mungkin kita agak masuk ke situ. Jadi barat yang berpikirnya gaya timur. Kalau diklasifikasi nanti kayak gini. Secara umum. Tambahan terakhir itu filsafat Jawa tak tambahi dewe. Karena kamu cari buku filsafat timur manapun tidak akan ketemu filsafat Jawa. Meskipun kamu sering GR merasa, wah Jawa itu luar biasa, Jawa itu adiluhung, tapi tidak ada yang tahu. Ya makanya kita populerkan, kita promosikan. Sebenarnya kan agen-agen Jawa itu kan kalian, yang orang Jawa loh, yang tiap sebulan sekali ngaji Jawa kan di sini. Cuma ya kelemahanmu, jagomu jago kandang. Begitu ketemu bule kamu mengkeret, minder. Apalagi diajak ngomong bahasa Inggris, kamu angkat tangan duluan wis. Jadi ajaranmu yang luar biasa itu orang tidak kenal. Orang kenal Jawa itu kan dari agen-agen barat yang belajar Jawa. Dan mengolahnya kan mesti versi mereka. Coba ya kalian, kan ini ada ngaji kejawen, nanti dengarkan rekamannya yang tidak ikut, terus bandingkan dengan ulasan asli ngaji kejawen dengan ulasan mereka yang terdidik barat menjelaskan Jawa. Coba baca Magnus Suseno, Etika Jawa, atau bukunya Niels Mulder, atau Mark Woodward. Itu kan hawanya kan beda. Kalau baca buku-buku orang-orang barat yang ngomong Jawa itu kan Jawa sih yang diomongkan, tapi cita rasanya cita rasa barat. Kategori-kategori, pilihan-pilihan kalimat, ungkapan-ungkapan yang dipilih itu intonasi dan gayanya gaya barat. Auranya nggak keluar Jawanya. Jadi ya, susah ya, nih auranya nggak keluar. Lebih enak auratnya yang keluar. Jadi kamu kehilangan diksi, kehilangan intonasi Jawa. Makanya ya kamu yang harus agennya Jawa, yang ngerti Jawa, dan ngomonglah Jawa dengan logika Jawa.
Ya kan banyak. Ya kayak tadi loh, orang timur ngomong Jawa tapi pakai logika barat, yo hasilnya sama aja. Nanti mesti ujungnya wah secara fenomenologis, secara mesti gitu nanti. Versi Jawa harusnya. Nanti ada khasnya. Ya. Bedanya apa timur sama barat? Ada Taoisme, Cina, Konfusianisme, Sintoisme, legalisme, Maoisme. Itu yang mainstream Asia Timur. Tiongkok, Jepang. Jadi saya tidak tahu, mungkin fase Cina mungkin saya hanya masuk ke Taoisme, Konfusianisme. Mungkin ada tambahan satu lagi, saya tidak tahu apa. Mungkin Sun Tzu atau I Ching atau apa, nanti kita lihat. Kalau enggak ya setelah Konfusianisme kita balik lagi ke barat. Untuk nanti pada gilirannya kita kembali ke India atau Persia. India ada Hinduisme, Buddhisme, Sikhisme, Jainisme. Persia kita kenal Zoroastrianisme, Manikeanisme, Mazdakisme, Zurvanisme, Bahaisme. Islam, masa iya tidak masuk, karena masa iya adalah timur sih aktor-aktornya, tapi gayanya gaya barat, pengaruh Aristoteles sangat kuat. Maka kalau di Islam lebih dikenal Avicennisme. Avicennisme itu pemikirannya Ibnu Sina yang fase falsafatul masyrik, filsafat timur. Iluminasionisme Suhrawardi, transenden filosofinya Mula Sadra. Jangan lupa juga filosofi of kalam. Jangan dikira Mu'tazilah Asy'ariyah itu bayan saja. Mereka juga filsafat yang luar biasa, khas mereka. Dan yang terakhir Sufisme. Rumi, Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan kawan-kawan kan juga punya gagasan-gagasan filosofis yang luar biasa. Dan Jawa. Sebenarnya mungkin juga yang luar Jawa tidak terima ya. Nanti ada filsafat Melayu misalnya, mungkin ada. Atau yang mana boleh kamu bikin aja sendiri. Semua pikiran timur bisa masuk. Wong itu kan kategorinya bukan kategori eksak 1 tambah 1, 2. Jawa pun ya mungkin harusnya beda lah. Ini Jawa versi timur sama Jawa versi tengah sama barat itu kan ya beda. Serat-serat yang banyak kamu bahas itu di sini kan itu Jawa versi tengah. Jawa versi barat mungkin beda lagi. Jawa Timur apalagi. Kalau saya Jawa Timur lebih terus terang, to the point. Kalau ada yang ngomong bulat kebanyakan basi-basi itu, kalau orang Jawa Timur nganggepnya wong kulonan. Kalau ngomong melidit banyak basa-basinya, banyak itunya, gayane wong kulonan itu mesti. Itu bagi orang Jawa Timur, karena mereka punya filosofi sendiri. Jawa Timur itu kan lebih belak-belakan, terus terang ngomong apa nih. Misuh tanpa sungkan itu kan adanya di Jawa Timur. Kalau di sini kan misuh itu berarti ada peristiwa luar biasa. Kalau di sana misuh itu peristiwa biasa sehari-hari. Nah itu kan filosofinya beda. Podo-podo wetane, podo-podo timur. Belum nanti nyebrang kembali. Nah, itu kan luar biasa. Di Jawa itu khasnya kan kayak gitu. Jadi beda-beda. Beda teritori, punya beda filosofi juga. Itu bagi saya tantangan bagi para mahasiswa S1 atau S2. Kamu punya kekayaan yang luar biasa. Kalau nggak diopeni, 2-3 generasi lagi akan hilang. Jadi makanya kalau ada ngaji-ngaji Jawa, serat kejawen, tidak cuma harus diikuti. Kalau diikuti formalitas, harus disukai. Kalau disukai biasanya, kalau formalitas itu kalau repot ya ditinggal. Nggak hobi. Kalau nggak hobi itu kan terpaksa. Kayak kamu kuliah itulah. Kalau bisa bolos kenapa harus masuk? Karena formalitas. Jadi harus disukai. Kalau disukai nanti bisa jalan terus. Tapi kalau kalian cuma formalitas, akhirnya nanti Jawa dan pikiran-pikirannya akan jadi museum. Jadi museum itu tiap hari kamu bahas keagungannya, keindahannya, keluhurannya, tapi
dalam hidup sehari-hari itu nggak jalan. Kan kayak museum kan, kamu ke museum cuma lihat, wah dulu ada pistol, ada bom, ada. Di museum kan ada semua itu, tapi kan di luar nggak ada, dalam hidup sehari-hari nggak ada. Oke, ya kayak pegawai Pemda sekarang kan kalau di Jogja tiap hari apa? Kemis ya, yang disuruh pakai belangkon sama surjan itu kan. Nah, itu kan museum. Lahir dari formalitas, dipaksa, ya harus pakai. Kalau nggak pakai, bayaranmu dipotong kan susah. Apalagi kalau sampai dipecat. Jadi bukan karena hasrat keinginan sendiri. Nah, kalau ingin menghidupkan Jawa, harus pelan-pelan disukai. Ya tresno itu kan dari kulino. Dikulinakan, nanti lama-lama seneng. Carilah sisi-sisi menyenangkannya. Jangan manja. Kamu kan biasanya pingin disenangkan dulu baru suka. Sekarang dibalik. Coba disukai dulu lah, baru nanti sopo ngerti lahir rasa seneng. Oke, pacar juga gitu. Jangan nyari yang suka sama kamu dulu, nggak akan ketemu sampai besok. Kejarlah yang kamu sukai dulu. Oke, itu filsafat Timur ya. Jadi kurikulumnya Timur itu nanti itu. Jadi nanti kita ada fase Asia Timur, ada fase India, fase Persia. Yang Islam kita sudah jalan setengah. Yang belum adalah orang-orang modern dan kontemporer. Nanti kita akan bikin sesi sendiri yang Islam. Yang Jawa enggak usah lah, kalian sudah banyak dapat Jawa di sini. Apalagi di sini banyak orang-orang Jawa. Kualat aku ngajar Jawa, aku ndak terlalu Jawa. Oke, itu ini yang jadi pertanyaan orang. Pemikiran Timur itu apa layak disebut filsafat? Jangan-jangan itu cuma kepercayaan saja. Jangan-jangan itu agama dalam tanda petik. Ada Buddhisme kan, kamu ngertinya Buddhisme, Hinduisme, Sintoisme, Sikhisme itu kan agama, bukan filsafat. Seandainya ada pemikirannya pun ya datangnya belakangan. Awalnya agama. Nah, itu kan yang sering digugatkan pada filsafat Timur. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya karena banyak orang melihat filsafat pemikiran-pemikiran Timur itu tidak sistematis. Kalau Barat itu kan tertib. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Pikirannya tokoh ini tentang epistemologi. Kalau tokoh ini tentang ontologi. Kalau tokoh ini selalu gitu. Barat itu tertib. Tapi kalau coba kalian baca kitab-kitab Timur, termasuk Al-Quran, itu campur aduk, tidak karu-karuan. Hanya orang luar biasa yang bisa menggali, mencermati, terus memilah-milah satu-satu. Bukalah tahu De Jing, bukalah kitab babon-babon Timur itu, isinya mesti campur. Cara mikir, cara hidup, mana etika, mana estetika, wis pokoknya campur dari siji. Dan itu yang bikin orang Barat, masa kayak gini disebut filsafat? Apa iya? Itu tidak pernah dibahas secara kritis, pokoknya dipercaya begitu saja. Ya kan? Orang Timur itu kan selalu begitu. Pokoknya dipercaya. Kalian kalau pas ngaji serat kan susah sekali untuk kritis. Pokoknya dipercaya, wis apik ini, sudah sip ini, sudah luar biasa ini, tinggalan nenek moyang itu memang bagus kan, selalu begitu. Membangkitkan daya kritis itu kan susah banget kalau untuk pikiran Timur. Bantah kata-kata yang ada di kitab-kitab yang kamu percaya punya otoritas itu kan pening. Entah hambatannya apa. Mungkin karena memang sistematikanya agak menjebak. Oke, jadi sistematikanya agak acak. Kemudian cara berpikirnya sering-sering tidak runtut, sehingga orang harus jeli, harus teliti. Kamu baca dan menafsirkan kitab-kitab Timur itu harus konsentrasi. Nggak bisa sambil lalu. Baca Quran aja kan gitu, habis ngomong apa, tiba-tiba ngomong apa.
Habis ngomong orang disuruh sedekah, tiba-tiba orang boleh kawin 4. Tiba-tiba itu kan agak loncat-loncat agak. Itu kalau nggak konsentrasi jadi pening. Itu gayanya timur kayak gitu memang. Ya kamu sendiri yang harus mengejar rahasianya. Karena mereka tidak setia dengan tata aturan, tata sastra, tata gayanya timur. Jadi kalau kalian tanya Konfusius, kemudian Hindusme, Buddhisme itu membahas apa, tentang apa, semua hal A sampai Z dibahas. Polanya cenderung totaliter, total pokoknya wis. Antara mana etika yang ngajar orang suruh kerja, mana tuntunan cara mikir, mana estetika sekedar kembang-kembangan, itu campur jadi satu. Itu gaya timur. Dalam prakteknya kan juga gitu. Misalnya sehari-hari gaya timur, selawatan. Selawatan itu kan mana estetika, mana etika, mana ontologi solawat, mana epistemologi mengekspresikan cinta, itu kan campur jadi satu. Nggak bisa dipisah-pisah. Ketika salah satu variabelnya dipisah, nggak utuh lagi selawatannya. Nggak kayak gitu lagi sudah. Bedakan sama Barat. Kalau Barat bisa dipisah. Oh, ini epistemologinya saja. Saya ingin bahas epistemologinya aja, Pak. Nah, kalau pikiran Barat bisa. Tapi kalau pikiran Timur itu mesti kalau kamu bahas itunya saja. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung epistemologinya saja. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung ontologinya. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung estetika, etikanya. Moralitas Jawa misalnya, hampir semua serat itu kan isinya moralitas. Itu kan kalian susah memilah ini moralitas etik apa etiket ya, apa estetik ya, ini kan susah. Ketemu orang tua cium tangan, itu apa etika, apa estetika, apa itu kan susah. Nah itu gaya timur sudah. Jadi kenapa banyak orang ragu-ragu itu filsafat apa tidak? Karena gayanya, modenya di sisi itu. Tapi di sisi muatan, di sisi reflektif, kontemplatif, Timur luar biasa. Tidak ada yang tidak bilang bahwa Timur jauh lebih dalam daripada Barat dalam melakukan refleksi. Barat itu kan hanya mandek di dunia empiris dan dunia rasional. Kalau Timur tidak berhenti di situ. Orang Timur itu kadang-kadang empiris dan rasional aja sampai ditinggal loh. Tidak penting empiris, tidak penting rasional. Orang bisa melampaui dirinya sendiri bisa kalau Timur. Nanti kita lihat ketika kita masuk Taoisme, ketika kita masuk Konfusianisme. Jadi jangan takut, meskipun banyak orang ragu-ragu, ini filsafat atau agama atau kepercayaan, di sisi praksisnya mungkin dia dijadikan sistem kepercayaan oleh para pengikutnya, tapi di sisi reflektif dia sangat bernilai filosofis. Jadi jangan khawatir. Jadi filsafat Timur bukan agama. Tetap dia filsafat. Teh ini, kalau ini minum teh gaya Barat. Kalau gaya Timur, coba lihat gimana orang Jepang, orang Cina memperlakukan teh. Biasanya pakai cangkir kecil itu terus. Tehnya kadang-kadang airnya, daunnya teh yang ditaruh di atas itu terus diminum. Kalau bagi kamu kan sangat tidak melegakan. Ya kan? Loh kalau di sana itu minum ada aturannya sendiri, gimana caranya minum, cara menyuguhkan, cara, dan itu manifestasi dari filosofi apa itu Timur. Tidak ada yang tidak bermakna di Timur. Setiap maju mundur langkah ke samping, ke kiri, ke kanan, selalu dia sifatnya simbolik. Misterinya Timur itu. Kalau ini sudah teh gaya Barat. Barat itu kan teh itu ya karena minuman itu ya untuk menghilangkan haus, titik. Jadi kalau minum
kasihlah sekadar, hausnya hilang, kan cuma itu. Tapi kalau di Jepang, di Cina, bahkan di Korea itu ada estetikanya sendiri, cara menikmati teh. Kalau kamu kan gampang, teh ya pak, tinggal diambil, diminum. Kalau sudah nggak haus, nggak serak, ya wis beres, aman. Nah kalau di timur nggak sekedar itu. Oke. Sekarang kita lihat. Ini gambaran umumnya. Yang pertama, timur secara umum, epistem yang dikembangkan adalah nurani, intuisi. Beda sama barat. Kalau barat, akal dan empiris. Jadi orang timur masuk lebih dalam, memahami sesuatu pakai nurani, epistemnya kebanyakan. Maka nanti hampir semua pikiran-pikirannya sangat dekat dengan dunia etika dan estetika. Bahasa Arabnya akhlak. Akhlak itu puncak kalau di filsafat timur. Nabi Muhammad aja bilang kan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Puncaknya manusia jadi manusia itu kalau makarimal akhlak. Bukan orang yang cerdas luar biasa, bukan yang intelektual, tapi yang bermoral. Dan moral itu senjatanya nurani. Itu kan yang disasar oleh Jabiri itu kan, bahwa orang berpikir kadang bayan, burhan, irfan. Kalau bayan itu cara mikir yang aturan, teks. Kalau sekarang misalnya kamu lihat TV rame-rame terus jawabannya, yang penting konstitusinya gimana, itu bayani. Tidak salah, cuma masih dangkal. Ada yang lebih dalam. Yo, kita teliti yang serius, kita pahami secara rasional, itu burhan. Yang lebih tinggi dari itu apa? Akhlak. Pakai nurani. Nurani bukan nuroni loh ya. Nuroni betul nih. Iya. Jadi pengetahuan yang basisnya nurani. Kalian bisa mencermati lah kalau orang ngomong di TV-TV itu, mana yang dia kedepankan. Mungkin secara aturan salah, tapi pakai nurani lah. Kalau ada orang ngemis dan gak kamu kasih, itu secara rasional, empiris, kamu benar. Bahkan undang-undang juga kamu benar. Jangan ngasih orang minta-minta. Tapi kadang-kadang kan epistemnya nurani. Lu kasihan itu anak kecil, kelihatannya kok belum makan sejak pagi, sama yang ngomong kok disuruh minta-minta terus gak dikasih apa-apa. Mumpung aku punya makanan tak kasih deh. Itu kan nurani yang bilang. Padahal di atasnya ada tulisan, barang siapa ngasih pada anak minta-minta didenda 500.000 kan gitu. Kayani itu kalau kamu ikut itu. Atau kamu mikir, sebentar kalau tak kasih, dia nanti jadi manja. Kalau dia manja nanti tidak mau kerja, maunya minta-minta terus sampai besar. Tidak usah dikasih, burhani. Kalau nurani itu kasihan ini ya. Kalau hari ini nggak tak kasih, nak semaput dia. Kalau sakit gimana? Gak tego aku Udah lah, gak usah tak kasih uang, tak kasih makanan aja. Yang penting dia bisa makan. Nanti kalau dikasih uang nanti. Atau kalau orangnya tak kasih kerjaan aja deh. Tak ajak bisnis aja deh lah. Itu kan tidak apa-apa. Nah itu yang main nurani. Kalau ada temenmu uangnya habis dan uangmu masih banyak, kamu tidak ngutangi, itu sah, rasional. Wong dia bukan tanggung jawabmu toh, bukan apa-apamu. Jadi kalau kamu nggak ngutang itu nggak ada, dia nggak bisa ngelaporin kamu ke polisi gara-gara kamu nggak ngutangi. Ya, cuma yo nurani lah. Apalagi pacar. Ya, tapi nurani bukan nuroni loh, yang pacar nuroni beton. Oke, epistem yang banyak dikembangkan di Barat. Yang kedua, sikap terhadap alam. Bedanya sama Barat, orang Barat
memposisikan dirinya di atas alam semesta. Kalau orang timur, filsafat timur, itu memposisikan dirinya di tengah alam semesta. Kita bagian dari alam semesta. Kalau orang barat, kita adalah penguasa alam semesta. Kita yang mengatur alam semesta. Kita yang dominan di alam semesta. Itu barat. Jadi kalau di barat, berhadapan dengan alam itu logikanya I and you. Kalau orang timur, I and we. Jadi aku sama lingkungan sekelilingku itu bagian yang tidak terpisahkan. Tapi kalau barat, lingkungan sekelilingku itu objek dan aku subjek. Cara berpikirnya subjek-objek. Itu sikapnya terhadap alam. Maka orientasinya sangat berbeda. Maka kadang-kadang orang Jawa zaman dulu, biar orang menghargai alam, itu kan dibikinkan ritual-ritual. Kadang naruh sajen. Itu kadang-kadang itu ada lokal wisdomnya, bahwa kalau pohon sudah dikasih sajen, itu tidak berani orang motong sembarangan. Kalau dipotong sembarangan kan khawatir kualat, ya kan? Jadi kosmologi kualat, danyang, sing bau rekso dan kawan-kawan itu kan salah satu kearifan lokal untuk melestarikan alam. Karena kalau alamnya nggak seimbang, rusak. Yang ikut kena rusaknya kan juga kita, wong kita bagian dari alam semesta. Itu cara berpikir timur. Kalau barat, kita aktor, alam itu subjek. Kalau alam itu A, B, C, D-nya tergantung kita. Kalau alam pengen nggak rusak, ya kita atur gimana caranya nggak rusak. Kita ditebang nggak apa-apa, nanti ditanami lagi. Tanamannya belum tumbuh, sudah banjirnya datang. Ya kan? Itu kearifan-kearifan cara berpikir orang dulu, orang timur. Yang beda sama barat ya, karena kita lebih banyak mewarisi barat, sehingga cara berpikirnya agak ke mereka. Itu terhadap alam. Yang ketiga, karena memposisikan diri di tengah alam semesta, maka cita-cita hidupnya orang timur itu harmonis, tenang, tentrem. Beda sama barat. Jadi puncak kebahagiaan orang timur itu kalau sudah batinnya tentram, tenang, dan nggak usah nyari perkara lagi. Kalau barat kan nggak. Puncak kebahagiaan kalau progres, semakin maju, semakin maju, semakin maju. Itu bedanya. Jadi kalau kamu cara berpikirnya kemerungsung, gimana harus dapat sesuatu, gimana harus maju, gimana memperoleh sesuatu, itu yang dunia bagian barat. Kalau dunia yin, dunia bagian timur, wis yang penting tentrem, nyaman, damai. Nah, itu gaya timur. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Nah, itu kan gaya timur. Melarat ya ora apa-apa, ya kan? Elek ya ben, sing penting ora utang. Enggak ana stiker motor itu kan. Elek ya ben, sing penting ora kredit. Nah, itu gaya timur, enggak apa-apa. Jadi melaku ya enggak apa-apa, pakai ondel ya enggak apa-apa, yang penting ranti utang, kan gitu. Kalau versi sana, utangnya kayak enggak apa-apa, yang penting kita hidupnya semakin meningkat, semakin maju. Ya tinggal milih yang mana. Oke, pacar elek ya ora apa-apa, yang penting duwe, kan gitu. Loh, daripada standarmu dhuwur-dhuwur ora entuk sampai lulus S2 arep lulus ya urung duwe pacar. Oke. Terus status manusia. Manusia membacanya biasanya orang timur, manusia adalah sosok individu di tengah masyarakat.
Secara umum orang timur itu melihat tenangnya individu itu berdasarkan tenangnya lingkungan sosial, lingkungan biotik abiotiknya. Dan lingkungan biotik abiotik itu akan tenang ya kalau dirinya sendiri juga tenang. Jadi ini ada hubungan sirkuler timbal balik antara manusia dan sekelilingnya. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri, karena dengan dirinya sendiri baik ya otomatis lingkungan juga baik, karena nanti setiap orang memperbaiki kan semuanya jadi apik. Itu gaya timur sudah. Seolah-olah individual tapi sebenarnya untuk kepentingan sosial. Beda dengan individualitasnya barat. Kalau barat, individual dan kebebasan untuk kepentingannya sendiri-sendiri dalam konteks, karena dia orientasinya kemajuan, maka konteksnya biar semakin maju apa? Ya berlomba. Berlomba pinter-pinteran, berlomba sugih-suginan, berlomba jaya-jayanan. Itu kan gaya barat. Kalau orang timur enggak. Makanya pendidikan timur itu kan zaman dulu ndak ada ujian, ndak ada IP, ndak ada ijazah, ndak ada. Sing penting sinau bareng-bareng padha ngertine, ra iso ya belajarne, ra iso ya belajarne sampai tua ndak apa-apa. Ya kan? Kalau barat ada sistem reward punishment, ada sistem ujian, IPK, nilai. Itu kan memaksa kalian untuk berlomba. Memaksa kalian untuk kemerungsung dan ndak tenang. Loh, iya kan? Iya, memang beda sejak awal. Jadi wajahmu itu kemerungsung terus, kayak orang kebelet terus akhirnya. Mau senyum aja kan susah, karena waduh IP ku pak hari ini anjlok. Gimana bisa ketawa? Ya kan? Mau bayar duit urung tekan-tekan orang nyampe. Dikai bapak wis kadung ditukok ke apa was. Ya cara berpikir kompetitif. Kalau pendidikan zaman dulu di timur kan modelnya kayak gini-gini nih, halako. Ya kan, kiainya, pegawannya ngasih ceramah-ceramah, kajian kayak gini, diterima, dibawa pulang. Nggak ada ujian, nggak ada ngerti karepmu, nggak ngerti karepmu, yang penting tentrem. Ya kan, guyu-guyu bareng, tentrem gitu aja wis. Ya kan, pilih sendiri mana yang kamu anggap penting, bermanfaat, pakai. Gitu aja. Zaman dulu gitu. Nggak ada model kayak sekarang, kompetisi-kompetisi. Itu gaya timur. Oke. Dan kalian lebih merasa sreg dengan gaya timur. Kenapa? Kalian orang timur. DNA-mu itu kan konstruksinya timur. Jadi kalau dipameri yang spiritual-spiritual, mistik-mistik timur, itu kamu lebih seneng. Karena memang komposisinya itu. Kenapa sih hari ini hantu-hantuan di TV itu masih laku? Ya karena memang DNA-mu strukturnya masih gitu. Masih nyambung sama hakikatmu. Dirimu itu lebih senang yang gitu-gitu. Klenik, yang model dunia lain, model Mister Tukul jalan-jalan itu kan. Jadi yang gaya timur sebenarnya. Meskipun dikemas secara barat. Bawa kamera ke kuburan, bawa kamera itu kan. Oke. Kita lihat orientasinya kalau dibandingkan jadi kayak gini. Orang timur cenderung punya orientasi universal, memayu hayuning bawono kata orang Jawa. Hamengku buwono, madep mantep maka jadi paku buwono. Kalau dipaku kok masih goyang aja, ya dipangku mangku negoro. Ya iya kan orang Jawa gitu, dipaku, dipangku, apalagi memayu ayun. Itu kan dalam rangka bikin dia berhenti, tenang, tidak bergejolak. Karena memang target hidupnya itu biar harmonis. Oke, jadi kalau Indonesia ini tidak karu-karuan terus, mungkin perlu dipangku, perlu hamengku buwono, perlu ada sistem, perlu ada struktur yang bisa bikin tenang. Atau kalau dipangku masih belum, ya dipaku, paku buwono. Nah, itu kayak filosofinya kan nanti di situ, karena memang orientasinya harmoni.
universal, individual. Kalau filsafat timur itu orientasinya ke soul and intellect, akal budi dan hati nurani dan jiwa. Kalau western itu accumulation of knowledge, hanya akal saja yang mengumpulkan informasi. Barat itu melihat dunia secara deskriptif, dikumpulkan semua pengetahuan, entah dia butuh apa enggak, entah itu berguna apa enggak, pokoknya sign for sign. Kalau timur enggak, ilmu itu cari yang bermanfaat. Al ilmu bila amalin, kan gitu. Kenapa? Ya ilmu enggak boleh dia berhenti cuma jadi ilmu. Kaburo maktan, kamu cuma bisa ngomong, enggak bisa ngelakoni, kan gitu. Itu gaya timur. Kalau di barat, wis pokoknya tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Kepakai apa enggak kepakai, main tambah ilmu. Kamu di kampus kan enggak jelas kan, dikasih mata kuliah apa aja, gunanya apa ya mbuh. Diajari Pancasila, Islam dan budaya lokal, diajari logika, diajari gunanya apa? Enggak tahu, pokoknya diajari accumulation of knowledge. Ijazah nanti hasilnya. Itu kan akumulasi pengetahuan. Kamu ngumpulkan sebanyak itu pengetahuan itu loh. Bingung apa? Kalau orang Jawa ditanyakan, al ilmu bila amalin, amal dari ilmumu sebanyak itu apa terusan? Ya kan? Jangan-jangan ijazahmu adalah sajarin bila samarin. Itu kayak pohon yang tanpa buah. Hati-hati sama orang timur, kamu diketawain itu kan, kamu jungkir balik mati-matian, direwangi nyontek, ternyata tidak berbuah. Accumulation of knowledge. Terus bagi orang timur, segala sesuatu itu saling berkaitan, saling berhubungan. Jangan salah, kalau temenmu rusak, jangan dikira kamu gak ketularan rusak sedikit atau banyak. Kalau pemerintahanmu kacau, jangan dikira kamu gak ikut kacau. Kamu gak bisa lo bilang, itu urusannya orang Jakarta. Loh, kita interrelated deh. Kita saling pengaruh-mempengaruhi. Jangankan itu, cuaca, hawa, alam sekitar. Kalau di timur loh, tumbuh-tumbuhan segala itu punya hubungan sama kalian. Ada korelasinya. Kan kapan itu tak ceritain, air aja kan punya pengaruh psikologis, tergantung moodmu. Kalau kamu marah-marah, ya lingkungan sekitarmu auranya juga aura marah. Nggak enak hawanya. Kalau kamu lagi ceria, ya lingkungan sekitarmu juga ikut ceria. Semuanya saling nyambung, tidak ada yang kebetulan, interrelated. Kalau barat memahami sesuatu serba bagian per bagian. Makanya orang barat itu semakin orang spesialis, semakin dianggap dalam ilmunya. Kalau di timur, semakin orang generalis, ngerti macam-macam, dianggap dia semakin bermanfaat ilmunya. Maka filosofi-filosofi Islam awal itu kan ngerti macam-macam. Kiai-kiai di desa itu kan harus ngerti macam-macam. Nggak cuma bisa berdoa, kadang-kadang juga harus bisa dukun, harus bisa, ya kan di desa itu macam-macam. Realitas interrelated. Ya kalau di UIN nanti jadi integrasi, interkoneksi itu. Meskipun baru jargon, tapi luar biasa itu, interrelated, saling berhubungan, tidak spesialis. Meskipun peradaban kita hari ini lebih memuja spesialisasi, melihat alam semesta secara parsial-parsial. Dokter itu semakin spesialis, bayarannya semakin mahal. Dokter umum itu padahal ngerti banyak penyakit, bayarannya murah. Kalau dokter spesialis, ngertinya cuma spesialis mata, bayarannya mahal. Apalagi spesialis mata kiri, itu lebih mahal lagi itu. Pokoknya mata kiri tok bisa nih. Mata kanan kalau sakit mata kiri, kanan nggak bisa dia. Itu semakin jauh itu. Semakin luar biasa, semakin spesialis. Oke.
Filsafat timur, harmony and unified. Filsafat barat, master and counter reality. Jadi filsafat timur ya jelas, tadi tak jelasin tekanannya pada harmoni dan kesatuan. Kalau filsafat barat, gimana orang bisa jadi aktor di alam semesta ini. Terus filsafat timur cenderung adaptif, sementara filsafat barat cenderung defensif, cenderung memisahkan. Karena spesialis tadi, karena orang timur melihat realitas saling berhubungan, maka dia adaptif, bisa menerima perubahan lebih mudah daripada orang barat. Hari ini kita ngamuan, mungkin karena epistem yang kita kembangkan baunya agak barat, agak bayan atau burhan tadi. Semakin orang susah menerima perbedaan dan perubahan. Tapi semakin orang melihat segalanya berhubungan, biasanya dia semakin adaptif. Kayak agama di Jawa itu kan gitu, adaptif. Di Jawa itu dulu animisme, Hindu masuk, ya Hindu dan animisme kawin. Buddha masuk, Hindunya nggak dibuang, Buddhanya diterima dan bisa. Maka Mojopahit itu kan terkenal agamanya Siwa Buddha. Itu kan unik, Siwa ki Hindu, tapi Siwa tapi yang Buddha. Siwa Buddha itu kan khas. Siwa Buddha terus Islam masuk, ya ndak apa-apa, diterima aja. Dan tinggal digabungkan dengan agama yang sudah ada. Lahirlah Islam Jawa yang kamu kenal hari ini dengan kejawen. Dan santai aja, nggak ada tawuran-tawuran. Kristen masuk juga ya silahkan aja masuk. Kalau ada yang mau silahkan ikut, nggak mau ya nggak apa-apa. Dan orang Kristen ketika misi awal-awal itu ya kesini ya misionarisnya juga pakai belangkon, pakai surjan. Sampai hari ini kan masih banyak yang kayak gitu. Dan nggak apa-apa, orang Jawa juga nggak tersinggung. Jadi lebih adaptif, lebih mudah menerima perubahan. Itu orang timur. Kalau kamu ngamuan, susah menghadapi perubahan, kamu berarti sudah jadi orang barat. Entah barat bagian mana. Jadi wong kulonan kamu sekarang. Timur itu lentur. Itu cirinya. Karena dia tekanannya pada harmoni. Makanya kadang-kadang orang Jawa itu mungkin dia marah luar biasa, mungkin dia tersinggung, mungkin dia disakiti, dizalimi, tapi sudahlah, ndak apa-apa. Kenapa? Harmoni. Biar gak gegeran, rape nak ro kancane dhewe kok gegeran, kan gitu. Itu pendekatannya harmoni. Alah cuma segitu aja kok. Paling uang berapa sih, paling itu. Itu apa? Harmoni pasti epistemnya. Kalau pakai logika mungkin tidak begitu loh. Jangan dilihat uangnya dong. Coba dilihat. Itu kezaliman. Itu tugas kita untuk menyingkirkan. Nontonnya kan ngono terusan. Nah kalau di timur enggak, alah tidak ada ruginya. Ben lah. Gusti Allah ora sare, kan mesti gitu. Tenang ya. Oke, jadi itu beda orientasi barat dan timur. Ini lanjutannya. Jadi secara ringkas, orang timur bisa menyesuaikan diri dengan alam, kalau orang barat menguasai alam. Kalau orang timur spiritual, mistis, biasanya orientasinya, kalau barat rasional, empiris. Kalau yang spiritual, apa ndak butuh rasional? Butuh. Tapi rasionalitas tidak nomor satu. Karena level spiritualitas itu tidak berarti anti rasionalitas, tapi rasionalitasnya dilampaui. Jadi dilampaui itu wis, yang rasio sudah, tapi belum cukup. Itu level spiritualitas. Kalau yang rasional, tidak selalu dia nyampe makom spiritual. Tapi yang spiritual biasanya sudah melewati stasiun rasional.
Itu kalau di tasawuf modusnya seperti itu. Jadi timur spiritual mistis. Bukan berarti dia tidak rasional dan tidak empiris. Karena nggak ada orang yang bisa hidup tanpa rasio dan tanpa empiris. Empiris itu kan dunia nyata, kasunyatan tiap hari yang kita hadapi, makan, minum, tidur. Itu kan dunia empiris, pengalaman. Nggak ada orang yang tidak empiris. Dan nggak ada orang yang tidak pakai akalnya. Setiap orang pasti rasional empiris. Tapi di timur, rasio dan empiris tidak nomor satu. Kebalikannya dengan dunia barat. Dengan rasio dan empiris orang bisa maju, tapi tidak akan bisa mencapai puncak kemanusiaan. Puncak identitasmu sebagai manusia ada di wilayah spiritual. Meskipun kalau timur kadang-kadang spiritualnya bablas jadi institusi yang namanya mistik. Tidak apa-apa, karena kalau nggak ada wadahnya juga, tidak ada bentuknya, susah mengidentifikasi. Sufi itu kan bahasa Inggrisnya juga mistik, ketika sudah melembaga. Jadi barat dan timur dia punya beda. Di titik ini sebenarnya barat kurang satu langkah. Maka terus orang barat melakukan spiritualisasi diri luar biasa hari ini. Sementara timur sudah bablas. Kadang-kadang kelemahannya timur adalah melupakan yang sudah dia lewati. Nah, itu menyakiti wong wetan. Jadi kalau sudah sampai spiritual, yang rasional empirisnya lupa. Sehingga dia merasa inferior di hadapan yang rasional dan empiris. Merasa dirinya nggak punya itu. Padahal sudah dulu. Harusnya kalau kamu sudah spiritual, terminal rasional empiris itu sudah kamu lewati. Harusnya. Karena kamu nggak akan bisa nyampe makom itu sebelum lewat rasional empiris. Itu beda timur dan barat. Karena spiritual empiris, maka mentalitas timur itu emosional, intuitif. Batin lebih penting. Sementara yang barat, rasional, analitik. Lahir lebih penting. Ya, struktur lahir itu kan struktur rasional yang harus dianalisis. Sementara struktur batin itu harus dirasakan langsung. Yang tidak menghayati langsung tidak akan ngerti. Makanya di Jawa ada gium, ilmu iku kelakone kanthi laku. Kalau kamu nggak ada lakunya, kamu belum punya ilmu sebenarnya. Ilmumu masih berjarak. Tapi kalau di barat ya ilmu itu deskriptif. Yang berjarak itulah yang ilmu. Tidak apa-apa, katanya orang barat. Tapi di timur nggak ada gunanya kamu ngaku punya ilmu tapi tidak jalan. Tiap hari ngaji akhlak tapi akhlakmu rusak. Ya kan? Tiap hari ceramah disuruh khotbah ittaqullah, tapi sing paling ndak ittaqullah ya awakmu dhewe. Ya kan? Sesama muslim kita jangan saling mencaci maki. Tiap hari kamu mencaci maki ning Facebook. Jangan suka ngomong jelek tentang orang. Siapa lagi kamu? Tiap berita kamu komentari jelek. Ya kan? Kamu tidak laku. Maka ketika lakunya nggak jalan, kamu tidak dianggap punya ilmu. Kalau di barat itu kan sehingga kadang-kadang ilmu itu definisinya luas dan luar biasa. Kanuragan pun terus jadi ilmu, karena ada lakunya tadi. Ilmu kebal, katanya kan itu di Jawa kebal jadi ilmu. Ilmu, apalagi kan banyak ilmu-ilmu yang kayak gitu. Ilmu santet, ilmu pelet, loh ini nggak ada. Di barat susah kamu nyari ilmu pelet. Coba cariin pengasihan bahasa Inggrisnya apa? Nggak ada. Ayo cariin pelet pengasihan bahasa, nggak ada. Karena di barat nggak kenal itu. Gitu loh. Jadi kamu melet orang barat susah, orang sana nggak ngerti. Jadi kalau sama bule nggak bisa dia dipelet. Sana nggak paham, yang bisa orang Jawa. Pelet itu kan macam-macam. Saya kemarin baru dapat
buku pelet yang isinya Jawa Pegon itu. Wah, judulnya lucu-lucu. Semar Mesem, Jaran Guyang. Terus jenis-jenis itu banyak. Ada sekitar 80-an jenis-jenis pengasihan. Wah, dijajal apa piye? Neng lakune susah. Puasa 40 hari 40 malam mutih. Wah, iki sing abot. Posone tok wae kamu pening apalagi mutih. Ya. Oke. Ya mutih itu berarti kamu hanya makan nasi putih. Ayam yang dagingnya aja kan putih. Terus telur putihnya ini ora sida mutih. Oke. Orang timur orientasinya ketentraman. Orang barat dinamika, perkembangan. Orang timur itu total dan puitis. Kalau orang barat itu parsial dan deskriptif. Nah, sekarang tinggal dicek, kamu tipe orang yang total dan puitis apa yang parsial dan deskriptif. Ya kelihatan lah, mungkin posting-postinganmu akan kelihatan kamu itu orangnya deskriptif apa puitis. Puitis itu kamu ngomong dengan 1-2 kata, orang bisa menafsirkannya jutaan kata. Itu puitis. Tapi kalau deskriptif itu kamu ngomong banyak, orang memahaminya 1 kalimat. Itu deskriptif. Kamu ngomong Islam adalah agama damai. Wah, panjang sekali. Pokoknya intinya Islam agama damai. Itu ternyata. Itu deskriptif. Tapi kalau puitis itu kamu ngomong 1 kalimat aja. Itu orang memahaminya bisa panjang. Rinduku padamu setinggi langit. Ah, itu wong mikir dibayangin, wah setinggi langit itu berarti panjang, cuma 1 kalimat. Tapi kalau deskriptif kamu ngomong jutaan kalimat, orang memahaminya 1 kalimat. Maka kitab-kitab Jawa itu tipis-tipis, tapi tafsirnya bisa tebal. Kitab-kitab Timur juga begitu. Kitab-kitab babonnya Konfusianisme, Tao, Shinto itu kecil-kecil, tapi tafsirnya bisa jutaan. Al-Quran itu cuma segitu halaman, tapi tafsirnya jutaan halaman, mungkin ratusan juta halaman, tidak terhitung. Kenapa? Gaya bahasanya puitis. Yo, coba kamu cek sendiri ya, kamu orangnya puitis apa deskriptif? Orang deskriptif itu cerewet, ngomongnya akeh tapi isinya sidik. Kalau orang puitis itu ngomongnya jarang-jarang. Kadang dehem aja orang paham. Ya kan? Pokoknya orang puitis itu kalau ngantri kok lama kan, apalagi diselani cuma dehem yang lain. Oh iya ngantri gitu. Tapi kalau deskriptif kamu ngantri diselani, wah kamu bunyinya panjang. Oh, masa ngantri wah panjang luar biasa. Intinya ya jangan nyelo kan, cuma itu. Itu tipe deskriptif. Nah, itu bedanya timur dan barat. Tinggal kamu cermati, kamu keturunan timur apa barat. Oke, jadi orientasinya tadi. Jadi antara timur dan barat. Maka ringkasnya, timur dan barat punya beda prinsip. Timur individualis, kalau barat kebalik, barat individualis, parsial, kalau timur kolektivis. Barat fragmentaris, timur holistik. Barat konflik, timur harmoni. Kenapa barat itu konflik? Karena orang harus maju. Maju itu kan berarti kondisi kamu berubah dari sekarang. Lebih baik meskipun berubahnya secara ideal kan begitu. Nah, untuk berubah kan harus ada gesekan, harus ada masalah. Jadi konflik, terus ada solusi, terus maju kan. Tesis, antitesis, akan ada sintesis. Sintesis ini akan jadi tesis, ada antitesis baru jadi sintesis. Itu kan cara berpikir dialektis. Sebenarnya itu cara berpikir konfliktual.
Makanya Marx dan kawan-kawan cara berpikirnya disebut paradigma konflik sosial. Kalau tidak ada konflik, ya kalian tidak akan maju. Untuk bisa maju harus ada konflik. Jadi jangan anti konflik. Kalau kamu anti konflik, ya tidak maju-maju. Dan ini Western style. Ya dalam kondisi tertentu kita kan butuh yang kayak gini. Ini saya bilang tadi, ini yang dimensi kerasnya hidup. Kalau di timur yin, di titik tertentu kita memang harus harmoni. Kalau hidup itu chaos terus, kacau terus, nggak ada tentremnya, ya susah. Harus ada level di mana kita mapan, tenang, harmonis. Dan di titik tertentu kita harus siap juga berubah. Maka siap dengan konflik. Dan itu cirinya Barat. Maka jangan nanti konflik. Konflik berarti tanda-tanda kamu mau maju. Itu kan kayak kalau kamu di kampus bingung itu loh kan. Terus dosennya bilang, tenang aja, bingung itu tanda-tanda kamu mau pinter. Kalau jadi. Loh ya, kalau nggak jadi ya nggak. Loh, konflik juga gitu. Tanda-tanda kamu mau maju kalau jadi. Kalau nggak jadi ya tambah rusak gara-gara konflik. Ya makanya orang terus disuruh belajar manajemen konflik biar dengan konflik kamu tambah maju, jangan tambah rusak. Ya makanya kalau ada manajemen konflik berarti harus ada manajemen bingung. Ya, loh, kalau kamu di kelas, wah alhamdulillah Pak, saya sudah bingung, berarti mau pinter ini. Iya, tapi ya suwi pinter ya, jangan berhenti di situ. Kamu mentang-mentang bingung mau pinter terus kamu puas dengan bingung. Gimana tadi kuliahnya? Nggak paham sih, aku bingung. Tapi kan berarti aku mau pinter. Iyalah. Ya masih mau itu loh, sudah bangga. Belum pinter itu sudah bisa pamer mau pinter. Sudah bingung. Oke. Ya, jadi konflik and harmony, fragmentary and holistic. Cara berpikir pedal-pedal, pisah-pisah, melihat sesuatu tidak dalam kaitannya dengan yang lain. Kebalikannya kalau orang timur, holistik, melihat sesuatu secara utuh. Semua bagian adalah komponen dari satu sistem besar. Itu cara berpikir holistik. Memahami ngaji ini jangan cuma dipahami rekamannya, materinya, santrinya, takmirnya, masjidnya. Itu sistem yang tidak bisa dipisah satu-satu. Kalau dipisah dari masjidnya nggak jadi ngaji filsafat di masjid. Kalau dipisah dari santrinya, lah aku ngasih petunjuk siapa di sini. Kalau dipisah dari rekamannya, ya nggak jadi ngaji. Semuanya sistem yang holistik. Membaca sesuatu harus utuh. Itu gaya timur. Kalau orang barat melihatnya, coba tak lihat secara epistemologis ngaji ini gayanya kayak gimana ya, itu barat. Secara aksiologis, kira-kira etika praksis ngaji ini dari sisi sosial apa, itu kayak barat. Jadi selalu one dimension, selalu satu dimensi. Jadi itu pun biasanya kalau mahasiswa dikasih menurut, karena dia nggak pede. Ngaji ini menurut Karl Marx, selalu menurut mahasiswa. Dan sama kampusnya juga diajari menurut. Karena kan kamu diwajibkan kalau proposal harus ada kerangka teorinya, harus. Itu kan sama aja nyuruh kamu nurut orang lain. Kerangka, kamu kan nggak berani bilang, Pak ini Pak, teorinya saya bikin sendiri Pak. Kerangkanya kamu nggak berani gitu kan. Harus nurut teorinya orang lain. Katanya kebebasan akademik, tapi kamu tetap dipaksa nurut. Oke, ya protes lah kalau berani. Ya, enggak protes saya lulus-lulus. Oke, sekarang kita lihat ontologinya, kisi-kisinya. Di timur ada kebenaran universal. Kalau di barat cenderung tidak ada. Kebenaran inilah nanti yang dipegangi hampir semua tokohnya, meskipun dengan
gaya yang berbeda-beda. Kebenaran universal itu ya kadang disebut, kalau di filsafat biasanya disebut filsafat perennial, Sophia perennis. Ya kebenaran universal itu misalnya kasunyatan. Kasunyatan ini nanti kalau di Heidegger Jerman yang disebut faktisitas, bahwa kita hidup itu selalu terlempar dalam kenyataan. Itu universal sudah. Semua orang juga begitu. Kamu ndak minta tiba-tiba ujuk-ujuk lahir di tengah keluarga yang bapakmu guru misalnya. Itu kan kasunyatan. Kamu nggak bisa menghindari. Kamu nggak minta tiba-tiba kamu punya teman yang cerewet. Faktisitas, terlempar di depan teman yang cerewet. Nah itu kasunyatan. Kamu ndak minta kok rambutmu keriting, itu juga kasunyatan. Kamu ndak minta kulitmu hitam, itu juga kasunyatan. Bukan pilihanmu kan. Kalau kamu boleh milih, kamu milih tinggi, besar, gagah, kulitmu putih kan gitu. Cuma karena nggak bisa milih, terpaksa kamu harus kayak gini, terima-terima gile kan gitu. Itu kasunyatan. Kalau boleh milih, kamu pengen jadi anaknya Jokowi apa anaknya SBY apa anaknya Abu Rizal Bakri, kan enak. Nanti dapat, sudah kaya raya, dapat istri artis, sudah itu pun bisa double, bisa nyabang. Enak kan kalau boleh milih. Kan ternyata tidak bisa milih. Itu namanya kasunyatan. Jadi itu kenyataan, kebenaran yang universal. Nggak ada orang yang tidak terlempar dalam kasunyatan. Tiba-tiba saja, ya meskipun kamu sebut Abu Rizal Bakri enak, tiba-tiba saja dia terlempar dalam satu kasunyatan, ketemu dengan lumpur lapindo. Jokowi yang tenang-tenang tiba-tiba ketemu ya BG, BW, dan BH, itu kan. Loh itu yang pejabat sementaranya kan inisialnya BH. Oke. Itu kan kasunyatanya Jokowi hari ini, dia terlempar di situ. Oke. Terus Timur biasanya melihat manusia sebagai mikrokosmos, alam semesta sebagai makrokosmos. Nanti kita ketemu satu-satu ide-ide ini di klaster-klasternya. Timur biasanya menyuruh kita untuk menemukan diri yang sejati. Karena pemahaman kita tentang diri kita hari ini itu biasanya artifisial. Terlalu banyak topeng yang kita kenakan hari ini. Apakah itu topeng sosial, topeng budaya, topeng politik, atau pencitraan individual. Maka kejarlah dirimu yang sejati. Itu nanti banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Terus gimana caranya menemukan diri yang sejati? Ya lewat ilmu. Cuma ilmunya bukan dicari di buku, tapi harus melalui laku. Itu gaya Timur sudah. Jadi untuk menemukan dirimu, jangan cari referensi di buku-buku. Jangan tanya motivator-motivator. Ya, tapi laku. Jalani hidupmu, refleksikan hidupmu. Itu kamu akan ketemu dirimu yang sejati. Sekarang kan kamu selalu cari referensi itu kan. Tipe kepribadianmu apa? Wah, terus kamu ikut kuis, kamu isi kuisnya satu-satu. Wah, ternyata aku gini, aku gitu, kan selalu gitu. Apalagi kamu ikut motivator-motivator itu kan. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Kayak ngerti-ngerti ya dirimu. Nggak, yang ngerti kamu hanya dirimu. Dan cara untuk ngerti lewat laku, tidak deskriptif, tidak semata-mata lewat ilmu. Itu gaya Timur. Terus selanjutnya, semua peristiwa di dunia ini saling terkait. Dan sejarah bergerak secara sirkuler. Itu gaya Timur. Konsep-konsep karma, reinkarnasi, siapa menanam dia yang menuai, itu gaya Timur. Jadi sejarah itu tidak lurus, tapi muter.
Indonesia ini kenapa kok kacau terus? Itu mungkin karena memang cakra manggilingannya memang takdirnya dia begitu. Ada utang yang harus dia bayar. Karmanya. Kalau kamu melakukan yang jelek-jelek, ya hasilnya nanti jelek dan harus kamu bayar kejelekan ini. Nah kalau belum tuntas sampai mati Pak, kamu akan lahir lagi. Sampai ketemu dirimu yang sejati, sampai kamu asli dan tidak ada utang yang harus kamu bayar, itu nanti kamu akan naik ke level, kalau di Buddha disebut nirwana. Selama kamu masih punya banyak utang, kamu akan balik lagi, lahir lagi, lahir lagi. Apalagi kalau setelah lahir lagi kok kamu degradasi. Dulu nilainya A, sekarang jadi C. Oh, itu lahir lagi kamu mesti. Karena kuliah itu ngulang. Sampai lulus, sampai lulus. Hidup juga gitu. Sampai lulus, sampai ilaihi roji'un. Sampai kembali pada Allah. Dan yang bisa kembali kan nafsu, kalau di Islam loh, nafsul mutmainnah. Sebelum mutmainnah kamu gak bisa ketemu dirimu yang sejati, gabung dengan Allah. Nah itu kalau di agama lain, ya kamu akan lahir lagi, reinkarnasi lagi, bayar utangmu yang belum selesai, atau proses yang belum tuntas, diulang lagi, diulang lagi. Kalau di Hindu bahkan kadang-kadang kalau kamu degradasi, reinkarnasinya bisa masuk ke binatang, bisa masuk ke... Iya, jadi tidak enak kan. Tiba-tiba kamu masuk ke cicak, apa masuk ke itu kan, dari jadi manusia kok. Kan banyak cerita gitu kalau di Hindu. Kenapa? Karena sejarah itu sirkuler, muter. Nah, tugasnya orang hidup apa? Memutus rantai kehidupan ini sampai tuntas dan kamu bergabung dengan yang sejati. Terus ya, jadi kemajuan yang diagungkan oleh Barat itu adalah proses yang tanpa akhir. Maka kemajuan jangan jadi targetnya. Itu gaya timur. Terus masa depan itu tergantung perbuatan kita di masa kini. Itu yang sirkuler tadi. Apa yang kita lakukan hari ini, buahnya pasti besok. Jangan terlalu perhitungan sekarang kalau ingin melakukan kebaikan. Jangan khawatir nggak ada kebaikan sedikit pun yang sia-sia. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yara. Kamu akan lihat sendiri balasannya. Wis ojo khawatir. Kalau sekedar nguntangi, nolong temen, itu mesti ono balasannya. Meskipun mungkin kamu nggak lihat dan nggak merasakan langsung. Jadi gak usah pakai dulu itu. Tak utangi ya, tapi seminggu ya. Awas kalau gak seminggu. Anda ngono. Ojo khawatir, ada balasannya. Nah itu gaya timur. Bantu orang, nolong orang, berbuat baik untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain itu pasti kamu akan khairu yarah. Kamu akan lihat balasan baiknya. Dan yang jelek juga begitu. Kalau kamu usil, kalau kamu nakal, sekarang gak ada balasannya. Tunggu aja besok. Entah kapan, dalam konteks apa, dalam situasi apa. Itu gaya timur itu. Jadi kalau kamu tiba-tiba minum kok keselak, bagi orang Jawa, ini ada apa ya, kan mesti gitu. Semua isyarat ditafsirkan dengan melihat perbuatannya. Itu gaya timur. Perasaanku kok tidak enak ya, jangan-jangan itu gaya timur. Kalau Barat pakai akalnya. Allah itu cuma perasaan aja kok dituruti. Sudah dari timur kamu kembali ke barat kalau kayak gitu. Kalau orang barat tidak peduli dengan rasa, yang penting perhitungan rasional. Ndak uangku kan masih banyak. Itu gaya barat. Tapi kalau gaya timur, dalam sedetik uangku bisa habis. Misalnya tak beliin HP terbaru kan habis. Misalnya itu contoh. Jadi gaya timur sama gaya barat kamu bisa rasakan. Terus yang selanjutnya, manusia bagian dari alam dan kemenangan sejati. Kalau di timur adalah kemenangan atas dirimu sendiri, bukan mengalahkan yang lain. Kalau di Islam, jihad akbar itu jihad mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang kafir, orang murtad, orang liberal, orang fundamentalis, tidak. Tapi mengalahkan dirimu sendiri.
Mengalahkan diri itu biasanya urusan kesombonganmu, hasratmu, ambisimu yang tidak terkontrol, yang tidak tertaklukkan, nafsumu yang tidak kenal baik buruk. Nah, itu kalau kamu bisa mengendarai, bisa ngontrol, berarti kamu menang. Kalau sekedar ilmu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, itu kamu sudah lengkap, saya sering bilang gitu. Tapi kamu juara, kamu menang kalau bisa jadi laku yang baik dan menghindar dari yang buruk. Kamu kan sudah ngerti, tapi kadang-kadang kamu tabrak aja kan. Kenapa kamu belum menang melawan dirimu? Bangun pagi jam 6, masih jam 6, biasanya jam 7 misalnya. Engko wae salate. Lali enggak apa-apa, bisa dikodok, tenang aja. Enggak, itu nanti yang rugi kamu sendiri. Kamu mendegradasi dirimu sendiri. Dan kamu tidak menang berarti. Oke. Nyontek nilainya bagus, tidak nyontek nilainya jelek. Milih yang mana ya? Itu kan, jadi kamu sudah ngerti hukumnya, ngerti teorinya. Kamu menang kalau nggak nyontek kan gitu. Itu paling gampang. Males itu jelek, rajin itu bagus. Tapi pas kamu males, bisakah kamu menaklukkan dirimu biar nggak jadi males? Itu bedanya kamu orang yang menang apa orang yang kalah. Melawan dirimu sendiri aja kalau sudah kalah, jangan mimpi kamu bisa menang melawan yang lain. Kan itu rumusnya sudah. Oke, itu kisi-kisinya. Nanti kita akan ketemu gaya berpikir kayak gini ketika membahas pemikiran timur. Jangan salah, bukan berarti timur dan barat itu sangat terpisah dalam praksis sejarahnya. Ada orang timur yang pingin, kan tak bilang tadi, timur ya penting, barat ya penting. Barat itu yangnya, timur itu yinnya. Dalam catatan saya ada beberapa filosof, baik di timur maupun di barat, yang pikiran-pikirannya itu memadukan barat dan timur. Misalnya Arthur Schopenhauer yang sebenarnya pikiran-pikirannya menggabungkan antara Hinduisme dan pikiran barat. Atau psikolog, filosof Carl Gustav Jung, sintetis antara I Ching. I Ching itu yang isinya yin yang itu dalam dunia psikologi. Atau Heidegger. Jangan salah, Heidegger pernah menerjemahkan Tao Te Ching. Dan silahkan kamu bikin komparasi antara pikiran-pikirannya Heidegger yang eksistensialis dengan Tao Te Ching. Meskipun dibantu asistennya dari Cina. Kemudian ada Kyoto School. Kyoto School, sekolah filsafat aliran Kyoto yang mempopulerkan sintesis antara fenomenologi dan Zen Buddhisme. Atau analisis antara para filosof eksistensialis dengan timur. Ada filosof Jepang Tetsuro. Atau yoga yang kalian kenal hari ini. Ada dari seorang guru Hindu, Sri Aurobindo. Itu yoga plus idealisme Jerman. Jadi memang beda, punya orientasi yang tidak sama, tapi bukan berarti tidak bisa disatukan. Karena dua-duanya juga penting. Maju itu penting, tapi harmonis juga penting loh. Progres itu penting, tapi kemapanan juga penting. Itu kalian harus pintar mendialogkannya. Yang satu yin, yang satu yang. Pinter ngomong itu penting, tapi bisa diem juga penting. Kalau diem terus ya tidak bagus. Ngomong terus apalagi. Ya, jadi harus ngerti kamu kapan ngomong, kapan diem, kapan yin, kapan yang. Makanya kalau punya pacar, cari yang agak beda sama kamu. Kalau kamu yang, cari yang yin. Biar imbang. Yang satu cerewet, yang satu pendiam. Kalau yin sama yang, pendiam sama pendiam, kalau pacaran, ya kayak orang di perpustakaan, diem aja, nggak ngapa-ngapain.
Kalau yang sama yang, nah, orang lihatnya kayak tawuran tiap hari. Cerewet, yang satu cerewet, yang satu cerewet. Nah, cari yang pasangan satu yin, satu yang. Oke, itu sintesis. Karena dua-duanya penting. Panas dan dingin itu kan harus imbang. Panas terus ya ndak enak, dingin terus ya ndak enak. Oke, sedikit saya ingin hari ini, kenapa tak kasih filsafat timur? Jangan salah, hari ini juga orang-orang di barat itu sedang mati-matian berusaha menghidupkan gaya timur. Itu yang hari ini disebut New Age Movement. Gerakan baru, era baru. Orientasinya spiritualitas. Definisinya itu, a net, a free flowing spiritual movement. Gerakan spiritual yang sedang mengalir, sedang lahir di barat, sedang populer hari ini. Jadi barat itu karena selama ini yang, maka dia merindukan yin. Kebalikannya kita yang yin berabad-abad. Kenapa kita kok terpesona oleh barat? Karena hakikatnya kita kekurangan yang. Apalagi kamu tidak punya yang kan? Tiap hari kamu yin, adem-adem yin, tidak duwe yang. Oke. New Age Movement itu a network of believers and practitioners who share somewhat similar belief and practice, which they add on to whichever formal religion that they follow. Jadi ini semacam gerakan spiritualitas dari sekelompok orang yang kadang-kadang dia sudah punya agama, tapi ya tidak apa-apa ditempeli gerakan spiritualitas ini. Kalau di Indonesia dulu terkenal, meskipun kemudian kena kasus, jadi redup Anand Krishna. Itu kan semua agama dia jelajahi, dicomoti dikit-dikit bagian spiritualitasnya. Barat hari ini sedang tren yang kayak gitu. Kalau kalian mungkin sempat dengar misalnya istilah-istilah meditasi, yoga, transformasi personal, apalagi ecological responsibility, tanggung jawab lingkungan. Orang mulai bahas lingkungan itu kan karena salah selama ini aku memperkosa lingkungan. Sekarang saatnya memelihara lagi, bikin harmoni, memposisikan diri lagi di tengah lingkungan. Nah itu kan gaya timur. Universal religion, atau kadang-kadang ada yang spirituality without religion. Spiritualitas yes, religion no. Banyak di barat sekarang punya kelompok ini. Itu yang disebut New Age Movement. Oke, saya setuju hidup spiritual, tapi kalau agama yang formal melembaga, enggak. Karena agama yang formal, yang melembaga, ternyata isinya tawuran tiap hari, bikin bencana tiap hari. Padahal spiritualitas itu penting. Ya kalau gitu ya tak ambil spiritualitasnya aja. Banyak yang kayak gitu. Meditasi. Kalau kita kan sebenarnya sudah dikasih kesempatan oleh Allah 5 kali sehari untuk meditasi. Harusnya jadi tenang kayak meditasi efeknya. Tapi kan sholat itu kan enggak. Karena kamu sedang tergila-gila oleh barat, kan sholatnya juga gaya barat, kemerungsung, berlomba-lomba cepet-cepetan. Makanya kan orang selalu tanya, sudah sholat? Nah itu berarti cepet aku apa enggak sholatmu, kan gitu. Sudah sholat? Sudah. Oh ya sudah. Sudah sholat? Belum. Sholat sana. Jadi sholat itu nadanya itu nada kemerungsung, nada perlombaan, nada kewajiban, nada formalitas. Padahal itu momen kita untuk lebih spiritual, lebih masuk ke dalam, yang jarang kita manfaatkan. Kita banyak dikasih momen oleh Allah, tapi ya jarang kita manfaatkan. Kenapa sih orang barat kembali lagi ke timur? Dalam catatan saya, yang pertama karena bosan dengan peradaban saintifik yang material mekanis. Capek jadi mesin.
Peradaban yang materialis mekanis itu kan bikin orang jadi kayak mesin. Bangun jam 7, ke kantor atau ke kampus sampai jam 12, istirahat siang sebentar, kemudian membantu orang tua, kemudian kan gitu kamu biar kayak mekanis muter tiap hari. Dan itu kan bikin capek. Kamu kayak robot, kamu kayak jam, kayak arloji. Hidupmu rutin, gak ada maknanya. Kamu ngapain sih ngaji tiap Rebo di sini? Ya biasanya gitu, Pak. Rutin. Jadi ngaji loh, jadi robot. Mekanis. Dan orang barat sudah capek dengan itu. Dan kita baru mulai padahal. Baru mulai materialis mekanis. Kita baru mulai terpesona dengan materi. Barat sudah capek dengan materi. Barat sudah kembali ke timur. Kita yang di timur sedang pingin ke barat. Jadi nanti kalau barat sampai timur, loh di mana ini orang timurnya kok nggak ada? Loh timurnya ada di barat sekarang. Ya mereka bingung nyari ke timur, nggak ada orang timur. Begitu nyampe Jawa, nyampe Jakarta, podo wae sama Las Vegas, podo wae sama New York, podo wae sama London. Kalau kayak gini nggak usah jauh-jauh ke Indonesia. Karena orang timur kiblatnya ke barat. Kemudian antroposentris, nalar modern. Capek lo jadi manusia, disuruh jadi aktor terus, disuruh jadi subjek terus. Apa kamu gak capek? Nampang tiap hari, petita-petiti tiap hari di hadapan alam semesta. Ya kan? Kamu merasa lebih mulia dari pohon-pohon, dari kambing, dari kamu gaya tiap hari, narsis tiap hari. Antroposentrisme. Merasa dirimu penting dan sangat penting di muka bumi ini. Capek loh kamu kayak gitu. Jaim itu sebentar-sebentar gak apa-apa, tapi kalau terus-terusan kan capek. Narsis sekali-sekali gak apa-apa, tapi kalau terus-terusan kan juga gak menarik. Temenmu aja bosen. Ada Facebook, WhatsApp dari kamu, alam mesti foto. Kalau nggak OTW ya foto lagi ngapain sini gitu. Jadi temanmu aja capek. Antroposentrisme. Orang modern juga gitu. Kamu sudah sewenang-wenang lama, semena-mena lama di alam semesta ini, saatnya memposisikan dirimu secara benar. Dan yang terakhir yang bikin orang ingin kembali lagi ke spiritualitas adalah ternyata agama tidak jadi solusi. Agama formal. Agama formal banyak dekonstruksi, banyak merusak nilai kemanusiaan ternyata. Itu cermatannya orang-orang ini yang melakukan New Age movement. Agama kadang-kadang malah mendangkalkan hidup kita. Padahal in essential agama harusnya tidak begitu perannya. Tapi kamu sendiri memposisikan peran agama cuma hanya untuk itu. Agama harusnya bikin kamu menemukan jati diri, tapi kadang-kadang agama jadi topeng baru dalam hidupmu. Itu problem yang bikin orang terus capek, terus pengen kembali ke kesejatiannya. Apa sih yang dia cari di New Age? Spiritualitas. Tapi kadang-kadang kebablasan. New Age ini karena kehilangan orientasi kadang-kadang cuma jadi tren, dan kadang-kadang hanya jadi eskapisme psikologis. Modus hari ini yang ada itu. Tapi yang ideal ya yang pertama, pemenuhan spiritualitas yang kering. Yang tren dan mode banyak. Apalagi di Indonesia kan banyak tren-tren majelis zikir apa, majelis taklim apa, terus membaca doa bareng-bareng keras-keras. Wah itu tren and mode. Kadang-kadang kalau di TV-TV itu dibayar loh, jangan salah. Yang jamaah, yang nangis-nangis itu ya dibayar itu. Kamu nangisnya keras apa enggak mungkin berpengaruh bayarannya. Ya itu tren itu. Ya, saya punya teman yang jadi salah satu jamaahnya itu. Alhamdulillah dia seneng karena dapat baju putih-putih gratis. Terus masuk TV. Wow, semakin kamu mewek, TV-nya semakin ngezoom kamu. Jadi kelihatan, wah nangisnya serius itu.
Jadi trend and mode. Coba kamu lihat TV itu kan, jadi tren kan. Tadinya ceramah ketawa-ketawa, wah, ngakak-ngakak begitu. Wah, sesinya habis ini, waktunya doa. Bisa langsung nangis-nangis loh. Susah kan nyambungnya. Ya pinter actingnya, tapi ya itu tren. Spiritualitas yang jadi mode. Ada yang eskapisme psikologis, pelarian. Jadi karena kamu stres, karena kamu bingung, ya aktivitas spiritualmu pelarian. Kalau pelarian biasanya sementara. Kalau kamu merasa sudah terobati stresmu, kamu balik ke asal. Itu pelarian. Kayak kamu sedang sumpek terus rajin tahajud. Nah, itu eskapisme namanya. Pelarian. Kalau sedang sumpek aja, ya Allah, tiap hari kamu zikir istighfar astagfirullah gitu kan. Tapi kalau lagi seneng enggak, sudah lupa. Nah, itu eskapisme. Hanya pelarian. Hari ini modusnya 3 itu, spiritualitas. Nah, yang New Age ini idealnya yang pertama, spiritualitas, pemenuhan spiritualitas baru. Hari ini bisa kamu lihat banyak manifestasi New Age, musik, film, buku, seminar-seminar pemberdayaan diri, perdamaian, pecinta lingkungan, sinkritisme, passing over itu belajar agama lain untuk kepentingan agamamu sendiri. Jadi belajar Hinduisme, belajar Buddhisme, belajar itu kamu ambil intisari spiritualitasnya karena untuk kepentingan keberagamaanmu sendiri. Itu namanya passing over. Tidak apa-apa kamu belajar Kristiani, tapi dalam konteks oh kayak gitu ya, berarti yang dimaksud di agamaku itu yang itu toh. Nah itu namanya passing over. Tidak apa-apa kamu belajar. Kamu misalnya belajar kejawen, Islam Jawa. Itu kan mungkin Islammu enggak kayak gitu sih. Tapi dari kejawen ini kamu dapat intisari banyak. Kamu dapat hikmah banyak. Oh berarti harusnya keberagamaanku yang kayak gini. Salah paham aku berarti terhadap itu gunanya passing over. Itu contohnya New Age. Atau kesehatan-kesehatan holistik, model meditasi dan lain-lain. Itu gerakan-gerakannya. Yang populer hari ini misalnya, saya tidak tahu, mungkin sudah nggak terlalu populer lagi, paradigma dari IQ jadi EQ jadi SQ. Itu sebenarnya pengaruh dari gelombang baru namanya New Age ini. Orang merindukan spiritualitas. Waktu awal-awal modern, orang kenalnya IQ. Nasibmu akan baik kalau IQ-mu tinggi. Kalau IQ-mu jelek, alamat masa depanmu suram. Dulu gitu. Tapi terus ada temuan baru EQ, Emotional Quotient, Daniel Goleman. Dia membuktikan ternyata ada orang yang pinter, IP-nya bagus, IQ-nya tinggi, tapi hidupnya rusak. Kenapa? Tidak bisa menguasai emosi. Itu kan contohnya ada seorang siswa SMA di Florida. Anak ini perfect, nilainya 100 terus. Hanya di satu pelajaran dia dapat 80. Karena dapat 80 dia tidak terima, harusnya 100. Terus menemui gurunya, gegeran, terus ngambil pisau, gurunya ditusuk. Ya kan? Nah, itu menginspirasi Daniel Goleman nanti di bukunya melahirkan EQ. Bahwa ternyata pengelolaan emosi itu lebih penting untuk masa depanmu. Kamu sukses apa enggak, tergantung kamu sukses enggak menaklukkan dirimu. EQ. Dan belakangan ada SQ. Yang paling terkenal kan yang dari Danah Johar dan Ian Marshall itu, yang buku-bukunya Mizan, Spiritual Quotient. Tidak semata-mata emosi yang menentukan kesuksesan dan ketentraman hidupmu, tapi spiritualitas. Emosi bisa palsu, bisa menipu, bisa tidak sejati. Kesejatian, ketulusan adanya di spiritual. Kembalilah ke ranah sejati spiritualitasmu yang kalau dalam agama disebut fitrah. Di situ kamu akan ketemu dengan kesuksesan hidupmu. Disitulah kuncinya. Itu SQ. Atau tahu. Wah, coba cari di
perpus atau di toko buku kan banyak. Tao of Islam, Tao of filosofi, Tao of management, Tao of kan banyak. Itu contoh New Age movement, gerakan New Age. Ya maksudnya Tao itu yang alami, yang natural. Tao itu artinya jalan. Minggu depan kita akan ngomong Taoisme. Jadi apa sih yang dimaksud Tao of Islam itu? Ya berarti Islam apa adanya, yang tidak dimanipulasi, yang sejati sesuai jalannya. Itu Tao. Nanti kita ketemu minggu depan. Atau revolusi Aquarian, revolusi Yin Yang. Ini nanti ketemu di I Ching. Mungkin masuk bagian Konfusius. Yang itu antara lain manifestasinya, kalau kalian lihat banyak sekali buku pakai istilah kuantum. Quantum learning, quantum teaching, quantum macam-macam. Itu revolusi Aquarian. Itu New Age, pikiran-pikiran timur klasik yang dihidupkan lagi di masa kini. Ya, dan selain New Age, secara filosofis, filsafat perennial yang tak sebut di depan itu dihidupkan lagi oleh banyak filosof kontemporer, banyak tokoh-tokoh postmodern. Mungkin pernah dengar Rene Guénon, Ananda Komarawa, Wasmi, Deepak Chopra, Fritjof Swan, Syed Hussein Nasr kalau dari Islam, Titus Bukarat, Marco Palis, Martin Links. Ini orang-orang yang ingin menghidupkan kembali kebenaran abadi, khazanah perennial, yang adanya di semua tradisi filsafat timur. Dia hidup, ingin dihidupkan lagi. Kalau Hussein Nasr menyebutnya Saintia Sakra, pengetahuan suci. Dan pengetahuan ini nanti yang dikejar oleh tokoh-tokoh ini. Pengetahuan ini abadi. Dulu pernah tak ceritain silsilah pengetahuan dari Suhrawardi, sejak Nabi Adam sampai dipegang oleh Suhrawardi. Itu versinya Suhrawardi. Hari ini tak bawa, nggak kelihatan ya. Itu silsilah pengetahuan mulai Nabi Ibrahim dan 3 istrinya. Yang dari istri itu nanti di situ ada di mana Buddha, di mana Krishna, di mana itu yang punya kelompok Bahaisme. Dia punya silsilah itu. Jadi ya Ibrahim itu kamu kenalnya istrinya 2 kan, tapi ada istri lagi namanya Keturah. Oh itu, nah ya kecil sekali ya di situ. Kalau diginiin mungkin lebih besar. Tidak kecil ya. Itu ada Zoroaster, ada Musa, ada Krishna, ada silsilahnya. Itu yang punya orang Bahaisme. Untuk menunjukkan bahwa memang ada kebenaran abadi, ada pengetahuan sakral, pengetahuan suci yang permanen sifatnya, diwariskan turun-temurun oleh para tokoh-tokoh suci. Kalau Suhrawardi menariknya tidak sejak Ibrahim, tapi sejak Adam. Yang itu ada cabangnya yang sampai melahirkan filsafat Yunani, yang diawali dari Pythagoras, naik dikit ke Hermes, Nabi Idris, dan naik dikit lagi Nabi Sis sampai Nabi Adam. Itu versinya Suhrawardi. Jadi kalau digabung sama Suhrawardi ini bisa ketemu yang filsafat Barat dan Timur itu sebenarnya mewarisi khazanah perennial yang sama, hanya saja gaya dan penangkapannya beda-beda, mungkin tergantung konteksnya, tergantung kondisi sosial, budaya, geografisnya. Oke, saya nggak sempat jelasin ini, kamu lihat aja nanti kamu copy. Temukan nama-nama yang mungkin bikin kamu kaget. Itu miliknya orang Bahai. Dia bisa bikin silsilah kayak gitu. Kalau Sunni enggak. Nah, kalau Suhrawardi dari Persia yang agak Syiah itu mungkin lebih tekun daripada yang Sunni. Kalau Sunni lebih santai.
Kalau orang Bahai lebih serius apalagi itu. Oke, semoga sudah terkondisikan masuk dunia timur. Minggu depan kita akan ketemu aliran pertama, Taoisme. Ada apa dengan Tao di Cina? Kita ketemu minggu depan. Sudah jam 10. Saya akhiri dulu. Pertanyaannya online aja. Kasihan nanti kalau kamu kemalaman. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.